Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nadia Antika dengan NPM 1950236. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori mengenai visi dan misi. Ya, langsung saja. Di sini ada beberapa tujuan dari visi. Di antaranya yang pertama, mencerminkan keinginan yang akan dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada beberapa isi dari visi itu sendiri. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa depan. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti apa atau sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana akan dibawa. Selanjutnya, ada rumusan ideal visi. Sebuah visi dapat dikatakan ideal jika di dalamnya mengandung yang pertama sederhana, yang kedua terukur, yang ketiga terjangkau, yang keempat beralasan, yang kelima ambisius, yang keenam periode waktu, yang ketujuh bersifat strategis, yang kedelapan perspektif kondisi, dan yang terakhir yang kesembilan komunikatif. Selanjutnya ada kriteria visi yang baik. Di antaranya yang pertama dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang kedua dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat memiliki nilai memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Selanjutnya ada fungsi misi. Di antaranya yang pertama memberikan arah aktivitas atau usahanya. Yang kedua memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga objektif, target, dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Yang keempat, membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Unsur pokok misi. Yang pertama ada kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau dijualnya. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi musuh. Dan yang terakhir, keenam, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, cara merumuskan misi. Yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada. Maksudnya, memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya dengan baik atau dengan seefisien mungkin. Yang terakhir, menentukan lingkungan. Maksudnya, untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan. Selanjutnya, merumuskan visi dan misi. Pertimbangan yang digunakan saat merumuskan visi misi yaitu dengan analisis SWOT baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, diperlukan suatu strategi untuk mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan dengan menggunakan strategi SWOT yaitu dengan SO, ST, WO, dan WT. Hal ini sesuai dengan pendapat Sagala menjelaskan dalam memperhatikan lingkungan eksternal sekolah
Diperlukan langkah atau upaya mengumpulkan informasi yang relevan dengan cara-cara yang sistematis dan melakukan evaluasi dan analisis hasil evaluasi sehingga dapat digunakan untuk pertimbangan menentukan kebijakan selanjutnya. Dan ini ada visi dan misi dari Yayasan Pendidikan Rini Nadia Antika. Visinya membentuk siswa yang unggul dalam prestasi dan karakter. Misinya yang ke-1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang berkarakter, berakhlak mulia, serta peduli lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat, mengembangkan potensi siswa yang kreatif dan inovatif. Yang terakhir ada hasil analisis atau argumentasi dari Yayasan Pendidikan saya. Menurut saya, rumusan visi misi Yayasan Pendidikan Rini Nadia Antika dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria visi misi ideal. Karena dari visinya yang singkat, langsung, dan menunjukkan tujuan yang ingin dicapai, serta misi yang sudah disusun sebaik mungkin dengan strategi mutu berjangka pendek dan jangka panjang, sehingga menginspirasi atau memotivasi pendidik menjadikan sekolah untuk mencapai visi tersebut. Ya, jadi sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.